Aduh, mudah-mudahan gak ada apa-apa nih. Yang dia bayangin waktu itu, takut kayak pas ngambil gayung di bak, malah dipegang sama sosok yang entah apa. Tapi karena dia terus kasih sugesti gak ada apa-apa, dan bersikap tenang kayak biasanya, hal yang dia takutin ini nggak terjadi sama sekali. Pas banget dia mau cebok, tiba-tiba lampu mati. Oke, kali ini gue mau ceritain pengalaman dari seseorang yang sebut aja namanya Rizal. Dimana dia ini ngalamin kejadian horor di sebuah asrama lembaga pelatihan khusus. Dan dia ceritain pengalaman teman seasramanya juga sebelum si Rizal ini datang ke tempat itu. Jadi judul cerita kali ini yaitu tentang toilet asrama. Halo, apa kabar? Jadi gue kali ini bakal bawain pengalaman horor dari orang yang nama samarannya Rizal. Dia ini mengikuti pelatihan khusus di suatu lembaga untuk keperluan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Dan selama dia mengikuti proses pelatihan, ada beberapa pengalaman horor baik dari diri dia maupun temannya. Awal kedatangan si Rizal disambut dengan baik sama orang-orang yang sebelumnya memang udah lama menetap di situ. Kayak biasa kenalan satu sama lain. Kelas belajar beda lagi tempatnya. Dan di sini tuh ada ceweknya juga, cuman asramanya dipisah. Di dalam asrama itu ada beberapa ruangan, kayak kamar tidur, ruang tengah, dapur, sama toilet. Kamarnya ada 8 kamar, dan setiap kamar tuh diisi sama 2 orang. Tapi di awal-awal, dia tuh tidur sendiri, karena emang isi di dalam asrama itu sebelumnya ada 8 orang, ditambah dia jadi 9. Pengalaman dia itu nggak ada kaitannya sama tidur sendirian, melainkan karena satu ruangan yang ada di asrama itu, yaitu toilet. Sebenarnya toilet ini ada 2. Yang satu deket sama tempat masak, jadi masih deket-deket pintu masuk ke dapur. Nah yang satunya agak jauh, pas banget di ujung. Soalnya si dapur tuh bentuknya manjang. Terus di sebelah toilet itu ada pintu buat keluar. Kurang lebih besar bangunan toilet itu 2 atau mungkin 2,5 meter. Sama dua-duanya. Dan sekaligus jadi kamar mandi. Otomatis ada baknya di pinggir toilet jongkok. Pas malamnya, dia ini ngobrol sama orang yang udah lama ada di situ. Pokoknya nyeritain pengalaman tentang awal-awal masuk pelatihan. Katanya pelajaran bahasanya asik, enggak galak yang ajarnya. Cuman kalau latihan fisik awal-awal berat banget katanya. Kalau orang yang enggak terbiasa latihan fisik bakal kayak pengen muntah pas awal. Beda sama yang terbiasa latihan, bakal biasa-biasa aja. Nah di dalam obrolannya ini, ada sedikit cerita horor mengenai toilet itu. Tapi mungkin kalian berpikir, tempat yang ada kejadian horornya itu, toilet yang di ujung dapur. Awalnya gue juga yang nyeritain pengalaman ini nebak hal yang sama. Cuman katanya hal itu sebaliknya. Yang angkernya ini malah yang deket sama pintu masuk ke dapur.
Waktu itu, si teman-teman asramanya nggak ngomong soal pengalaman mereka. Mereka cuman bilang kalau malam pengen ke toilet jangan ke toilet yang dekat pintu masuk. Soalnya kata mereka angker. Pikir dia, mungkin mereka ini cuma nakut-nakutin. Apalagi menurut dia kalau emang angker harusnya toilet yang ujung. Alhasil karena pikir dia cuma candaan aja, jadi nggak dipikirin sama sekali perkataan teman-temannya ini. Udahlah, itu dianggap bahan obrolan kosong aja buat tambah-tambah topik. Selama 3 hari di situ, dia ngikutin saran dari mereka soal pakai toilet yang di ujung. Karena emang mereka juga kalau malam sering pakai tuh toilet. Cuman nggak ada yang berani lewat depan toilet yang deket pintu masuk ke dapur. Jadi mereka ini benar-benar melipir lewat pintu keluar yang ada di samping toilet ujung. Nah, di sini dia mulai ngerasa kalau perkataan sebelumnya dari mereka ini benar. Soalnya kelihatan dari tingkahnya yang nggak biasa itu. Singkat waktu hari keempat, abis selesai kelas, dia ini beli ayam geprek yang ada di depan. Kenapa hal ini gue bahas? Karena makanan ini jadi penyebab kenapa si Rizal ngalamin kejadian horor pas malam keempat itu. Singkat waktu pas sekitar jam 1-an, dia ini kebelet pengen boker. Yang gejalanya itu si perut benar-benar sakit, kayak pantat tuh mau meledak. Sebenarnya pas malam itu banyak yang begadang karena besoknya libur. Bahkan masih ada yang mabar main game. Tapi karena benar-benar kebelet, jadinya dia masuk ke toilet yang ada di dekat pintu masuk dapur. Awalnya dia nggak sadar masuk ke toilet itu. Soalnya kalau siang ya toiletnya normal kayak biasa dipakai sama semua orang. Cuman pas udah di akhir-akhir buang air, dia baru sadar udah ada di dalam toilet itu. Malam hari. Apalagi waktu itu sekitar jam 1-an kan. Mulai panik lah, keluar keringat dingin. Jantung juga udah mulai naik ritmenya. Dalam hati dia pas waktu itu, aduh, mudah-mudahan gak ada apa-apa nih. Yang dia bayangin waktu itu, takut kayak pas ngambil gayung di bak, malah dipegang sama sosok yang entah apa. Tapi karena dia terus kasih sugesti gak ada apa-apa, dan bersikap tenang kayak biasanya, hal yang dia takutin ini gak terjadi sama sekali. Pas banget dia mau cebok, tiba-tiba lampu mati. Usaha dia buat nenangin diri selama di toilet itu sia-sia banget. Soalnya seketika itu dia langsung panik. Pokoknya pas mati lampu, dia gak bersuara sama sekali. Mau kabur dari tempat itu, bingung, soalnya belum sempat bersih-bersih kan. Akhirnya beraniin diri buat ngambil air di bak terus cebok. Dan kondisi di dalam itu masih dalam keadaan gelap, tanpa ada cahaya sedikit pun. Sedikit demi sedikit, perasaan dia udah mending daripada tadi. Karena dia pikir gak bakal ada apa-apa malam itu. Tapi ternyata salah. Pas udah beres cebok terus pakai celana, niatnya mau nyalain flash HP. Soalnya gelap, takut salah injek pas keluar. Terus kepeleset kan bahaya. Padahal dia nggak tahu
kalau di dalam tuh lagi ditemenin sama satu sosok. Cuman nggak sadar karena gelap. Pas banget nyalain plus HP, itu dia bener-bener shock. Lihatnya sampai nggak bisa gerak sedikit pun. Jadi yang ada bareng dia di dalam, sosoknya nenek-nenek. Matanya melotot merah banget. Saking merahnya kayak nyala lampu. Mungkin saking panjang taring giginya keluar dari belahan mulut. Terus perawakannya besar banget. Ada mungkin setinggi pintu biasa. Dan si sosok ini natap si Rizal lama banget. Katanya badan tuh serasa mulai lemes, kayak tenaganya dikuras sama sosok itu. Bahkan mata pun nggak bisa ngedip sama sekali, kayak dipaksa buat ngeliat kengerian di malam itu. Karena mungkin udah nggak kuat, akhirnya dia pingsan, tergeletak di situ semalaman. Pas bangun, tahu-tahu dia udah ada di kamarnya. Terus coba inget-inget kejadian yang semalam kan. Pikir dia itu mimpi atau bukan yang semalam. Soalnya masa dia udah ada di kamar. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba temannya ini masuk sambil bawa air anget. Lu kagak kenapa-napa kan bro? Enggak. Emang kenapa? Nah terus ngapain lu tidur di WC semalam? Hah? Serius? Pagi-pagi lu ditemuin sama si Rapi di kamar mandi. Lu lagi uji nyali ya? Si Rizal bengong. Yang ada di benaknya itu, jadi yang semalam ngelihat nenek-nenek itu beneran kejadian. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Akhirnya cerita tuh ke teman yang tadi bawa air hangat. Si temennya ini kaget dengar ceritanya si Rizal. Katanya setahu dia yang udah-udah gak separah yang dialamin sama si Rizal. Pas lagi cerita kayak gitu, tiba-tiba dua orang lagi masuk. Sebut aja si Ucu sama si Arif. Nah si yang bawa air anget tadi sebut aja namanya Dodo. Terus waktu itu si Dodo langsung cerita soal kejadian yang nimpa ke si Rizal. Kebetulan yang dua orang ini pernah ngalamin hal horor juga di dapur. Tapi kata mereka sosoknya ada 3 di situ. Dengar cerita mereka, katanya ada 3 di situ. Kaget banget lah si Rizal. Nah jadi mulai dari si Ucup. Dia ini jarang banget kan buat beli makan di luar. Soalnya nih orang hemat banget, hampir tiap hari masak sendiri. Ada satu waktu sore-sore, dia lapar, terus masak di dapur. Pas masak sih aman-aman aja katanya. Tapi pas selesai, terus ambil piring buat naruh telur. Dia nggak sadar kalau selama masak tuh ditemenin sama sosok anak kecil. Pas banget lagi duduk di sebelah tempat penyimpanan piring. Saking kagetnya, piring yang dia ambil sampai lepas terus pecah. Auto teriak tuh sambil lari. Padahal katanya dia nggak ngeliat wajahnya secara langsung. Karena sosok ini meluk lutut sambil nunduk. Kalau si Arif, dia ini ngalaminnya sampai 2 kali.
Pertama tuh yang pas sore, kayak biasa dia pengen buang air. Karena dia pikir masih sore, ya kayaknya nggak bakal ada apa-apa. Padahal dia juga tahu bagian dapur itu angker, kecuali WC yang di ujung. Tapi tetap aja, pikir dia mungkin nggak bakalan kenapa-napa. Belum aja masuk, baru buka pintu dapur. Si sosoknya ini udah nyambut dia di belakang pintu. Langsung tutup lagi lah pintunya. Dan yang paling kocak tuh, kejadian yang kedua pas malam. Jadi kan kayak biasa ya, malam-malam ke WC mau buang air. Tapi lewat luar yang melipir itu. Soalnya kan mau pakai toilet yang di ujung. Dan kayak biasa dia nggak hati-hati, mikirnya ya lah aman. Pas buka pintu, dari kejauhan dia ngelihat tangan di lantai. Tapi si badannya itu ketutup sama tembok, nggak kelihatan. Bodohnya, karena penasaran ditungguin nyampe sosoknya ini keluar dari balik tembok. Kata dia, suara gesekan baju tuh masih inget sampai sekarang. Jadi si sosoknya cewek ngerayap di lantai. Wajahnya nggak kelihatan soalnya ketutup sama rambut. Jebret, langsung tutup pintu. Nggak jadi ke WC. Akhirnya dia minta antar sama yang lain ke WC masjid yang deket situ. Terus katanya, ada senior mereka yang bulan kemarinnya udah berangkat, pernah ngalamin juga. Ya kalau seniornya ini nggak terlalu meduliin mau angker atau enggak tuh dapur asrama. Cuman pernah kejadian pas malam dia buang air di WC. Itu mungkin masih sekitar jam 10-an. Pas lagi nyantai dia ngeluarin hajatnya sambil mainin HP katanya. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu WC. Itu kenceng banget. Yang pada di kamar juga ngedengar suaranya. Pas beberapa saat dari suara itu, si senior keluar dari pintu dapur. Yang lain kan penasaran, tanya yang tadi itu apaan. Dia jawabnya gimana coba? Biasa iseng itu, pengen diperhatiin kayaknya. Mereka yang waktu itu ada di asrama cuman geleng-geleng kepala sama keberaniannya si senior ini. Tapi ada satu malam yang bikin dia tuh nggak lagi make WC itu maupun yang di ujung. Pokoknya kayak nggak mau ke situ lagi siang maupun malam. Dan pas ditanya kenapa, dia jawabnya, enggak ah, gue nggak mau nyari gara-gara lagi. Entah kejadian apa yang dia alami sampai bikin yang tadinya berani sampai kapok buat masuk ke situ lagi. Singkat waktu, selang 1 bulan, akhirnya si Rizal dapat teman satu kamar, soalnya ada orang baru. Dan katanya orang ini peka sama yang berbau mistis kayak gitu. Pokoknya kebayangkan nantinya bakal gimana yang terjadi sama ini orang. Gimana menurut kalian cerita horor kali ini? Serem kan? Jangan lupa subscribe dan share ya. Oke, sekian cerita kali ini dari Rizal tentang toilet asrama. Thanks for watching. Bye.